Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa kembali hadir untuk menyampaikan kembali tafsir lanjutan surah An-Nisa yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan ayat yang ke-6-nya. Mohon maaf pada pekan kemarin saya belum bisa hadir karena berbagai kegiatan. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan membaca doa pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kita baca dulu, silahkan dibuka mushafnya, surah An-Nisa ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa batalul yatama hatta idza balagun nikah. Fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidaron ayyakbaru. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Kita terjemahkan dulu ayatnya. Wa batalu, dan ujilah oleh kalian al-yatama, anak-anak yatim itu, hatta sampai idza balagun nikah, sampai apabila mereka sudah sampai pada usia pernikahan atau sudah dewasa. Fa in anastum, maka jika menurut pendapat kalian, minhum, di antara mereka si anak-anak yatim itu, rusdan, mereka sudah cerdas, sudah bisa mengelola harta, memanage harta gitu ya. Fadfa'u ilaihim amwalahum, maka serahkanlah oleh kalian harta mereka kepada mereka gitu ya, hartanya kepada mereka. Wala ta'kuluha israfan, dan janganlah kalian memakannya secara berlebih-lebihan. Wa bidaron ayyakbaru, dan jangan pula kalian cepat-cepat menyerahkannya ayyakbaru, sampai benar-benar mereka sudah dewasa, sudah matang gitu ya. Wa man kana ghaniyan, dan barang siapa yang mengelola harta itu orang yang kaya, mengelola harta si anak yatim itu orang yang mampu, ghaniyan falyastafif, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta itu. Wa man kana fakiron, dan barang siapa yang mengelola harta itu orang yang fakir, falyakul bil ma'ruf, maka bolehlah dia memakan dengan cara yang patut, dengan cara yang baik, tidak berlebih-lebihan. Fa idza dafa'tum, maka apabila kalian telah menyerahkan ilaihim amwalahum, harta mereka ya, harta itu kepada mereka, fa ashhidu, maka hendaklah persaksikan ketika saat penyerahan harta itu oleh beberapa saksi alaihim, atas mereka, wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah sebagai hasiba, sebagai pengawasnya. Nah, itu terjemahan surah An-Nisa ayat yang ke-6. Sekarang kita ke tafsirnya. Ayat yang ke-6 ini menjelaskan bahwa ketika si anak yatim itu sudah dewasa, sudah masuk ke usia pernikahan, maka sebelum menyerahkan itu, kata Allah, ibtalu,
uji dulu mereka itu udah benar-benar bisa mengelola harta atau belum. Kalau sudah rusdan, ya, fa'in anastu minhu rusdan, menurut pendapat kalian mereka itu sudah cerdas, sudah pandai mengelola harta, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka jangan ditunda-tunda lagi, serahkan harta itu kepada mereka, yaitu si anak yatim itu. Nah, ini anjuran untuk menyerahkan harta yang asalnya dikelola oleh orang lain, si harta itu ketika si anak yatim masih anak-anak, maka setelah dewasa cepat-cepat serahkan harta itu kepada pemilik sahnya, yaitu si anak yatim itu. Siapa yang mengelola itu? Bisa saja ya orang tuanya sendiri. Misalnya kan yang meninggal itu adalah ayah si anak yatim. Berarti si anak yatim tinggal dengan ibunya. Berarti yang mengelola harta itu adalah ibunya sendiri, ibu si anak yatim, gitu ya. Atau sebaliknya, yang meninggal itu misalnya ibunya, sehingga si anak yatim tinggal bersama ayahnya. Maka harta itu untuk sementara waktu si anak yatim itu belum dewasa, maka dikelola atau dipegang oleh si ayahnya sebagai suami dari si mayit, gitu ya. Sedangkan harta itu adalah yang paling besar adalah hak untuk anak-anak si mayit, gitu ya. Nah itu. Sedangkan kalau pasangan itu kan, kalau si ayah misalnya, ya, si ayah si mayit atau suami daripada si ayah si anak yatim atau suami dari si mayit, itu kan bagiannya itu paling besar hanya setengah, gitu ya, kalau tidak punya anak. Kalau punya anak si mayit maka ya 1/4, gitu ya. Sebaliknya kalau misalnya si suami yang meninggal, kemudian istri yang mengelola harta si anak yatim, maka istri itu bagiannya hanya 1/4 paling besarnya kalau misalnya tidak punya anak. Tapi kalau punya anak 1/8. Sehingga yang paling besar itu harta warisan itu ya untuk anaknya, anak yatim, ya, misalnya statusnya menjadi anak yatim, gitu ya. Maka ayat ini menjelaskan bahwasanya ketika si anak yatim itu sudah dewasa, sudah hatta idza balagun nikah, sudah sampai pada usia pernikahan, kemudian setelah lulus ujian dia itu sudah rusdan, sudah cerdas mengelola harta, maka fadfa'u ilaihim amwalahum, cepat-cepat serahkan harta itu kepada mereka. Kemudian jangan kalian memakan harta itu secara israfan, berlebih-lebihan, gitu ya. Apalagi Allah mengatakan famangkan wa mangkana ghaniyan, kalau orang yang mengelola harta itu orang yang kaya, maka falyastafif, hendaklah dia menahan diri dari memakan harta itu. Kenapa? Karena memakan harta anak yatim itu ya dosa besar. Apalagi secara berlebih-lebihan, gitu ya. Boleh memakan harta anak yatim itu boleh kalau fakir. Wa mangkana fakiron, barang siapa yang mengelola harta itu, misalnya orang yang fakir, falyakul, maka boleh dia memakan, tetapi dengan cara bil ma'ruf, dengan cara yang patut, tidak berlebih-lebihan, hanya sekedar untuk makan saja. Jangan untuk yang lain-lainnya, beli perhiasan dan sebagainya, gitu ya. Hanya untuk makan saja, gitu ya. Itu diperbolehkan. Kenapa? Karena memakan harta anak yatim secara zalim, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-7 Allah mengancam, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka itu memakan api neraka di dalam perutnya, dan kelak Allah akan masukkan dia ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka sa'ir. Nah itu ancamannya, orang yang memakan harta anak yatim akan masuk ke neraka sa'ir. Siapapun orangnya, termasuk juga bisa saja orang tuanya sendiri. Karena sekali lagi, orang tua si anak yatim, maka jatah terbesarnya kalau itu si ayah hanya 1/4 karena ada anak yatim. Tapi kalau si ibu justru malah lebih kecil, hanya 1/8. Berarti yang paling besar ya anaknya.
anaknya yang paling besar mendapatkan bagian harta anak yatim. Yang kedua, ketika penyerahan harta itu hendaklah kata Allah wa fa'ashhidu alaihim, hendaklah disaksikan oleh beberapa saksi, 2 orang saksi ketika penyerahan harta itu, gitu ya. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah sebagai pengawasnya. Ketika penyerahan itu maka ingatlah bahwa Allah mengawasi. Kemudian ada 2 orang saksi bahwa orang tua ini sudah menyerahkan harta itu kepada anaknya, supaya jangan dituduh nanti oleh orang yang lain, dituduh macam-macam dia memakan harta anak yatim, padahal harta itu sudah diserahkan kepada anaknya sebagai pemilik yang sah, gitu ya, supaya tidak timbul fitnah kalau ada saksi yang nanti menjelaskan bahwa harta itu sudah diberikan kepada si anak itu. Nah, itu tujuannya adanya saksi, gitu ya, ketika penyerahan harta tersebut. Nah, ini adalah bagian dari anjuran atau pelajaran dalam Islam dalam hal mengelola harta anak yatim. Insya Allah dilanjut nanti ayat yang ke-7 sampai ke ayat 14. Ini bab tentang masalah fikih mawaris. Jadi fikih mawaris itu bukan hanya ayat yang ke-11, 12, tapi diawali dari ayat yang ke-7 sebagai prolognya, sebagai pembukanya, gitu ya. Insya Allah minggu depan masuk ke bab fikih mawaris tentang masalah warisan yang ada pembukanya di ayat yang ke-7 sampai 10, gitu ya. Kemudian ada ancaman di ayat yang ke-12, ayat yang ke-13 dan 14 itu sebagai ancaman dan juga sebagai kabar gembira untuk orang-orang yang menunaikan hukum warisan ini, dan yang diancam dengan ancaman yang tidak melaksanakan hukum waris ini sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, sehingga kita bisa bertemu lagi untuk membahas kajian tafsir surah An-Nisa ayat yang ke-7. Kita cukupkan saja sampai di sini. Kita tutup dengan membaca doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa nawwir qulubana binuril Qur'an wa zayyin akhlaqana bijahil Qur'an wa hassin a'malana bidzikril Qur'an wa bayyid wujuhana bi barakatil Qur'an warzuqna bi mu'jizatil Qur'an wa najjina minan nari bi karamatil Qur'an wa adkhilna jannah bi syafaatil Qur'an. Allahul kafi rabbun al kafi qasadal kafi wajadal kafi likullil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.